Kalau ditanya apa yang lagi viral belakangan ini, mungkin kita akan menyebut soal child free. Ngomong-ngomong, apa yang dimaksud dengan child free dan kenapa orang memilih child free? Kita bahas di esensi. Child free sebenarnya adalah sebuah keputusan seorang wanita yang sudah menikah untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini pastinya sudah disepakati oleh pasangan, baik setelah menikah maupun sebelum resmi menikah. Child free sudah lebih dulu dikenal di kalangan feminisme atau kalangan yang memiliki gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dari gerakan inilah salah satunya tercipta gerakan child free. Keputusan child free memberi perempuan kebebasan untuk tidak menjadi ibu atau mengalami proses kehamilan, melahirkan, dan membesarkan anak. Di Eropa pada awal tahun sekitar 1500, pemikiran yang mirip dengan child free sudah umum terjadi, dikarenakan perempuan lebih memilih berkarir dibandingkan dengan nikah muda. Sekitar tahun 1800 di Eropa dan Amerika Serikat, angka kelahiran menurun disebabkan tumbuhnya perkembangan industri dan ekonomi. Perkembangan tersebut melibatkan wanita, sehingga perempuan merasa nyaman karena kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Memasuki periode 1939 sampai 1945, angka kelahiran kembali naik. Namun ketika alat kontrasepsi ditemukan dan disebarluaskan, keputusan child free kembali menguat. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sejak lama mengenal istilah banyak anak banyak rezeki? Istilah banyak anak banyak rezeki muncul ketika masa tanam paksa terjadi di Indonesia, sekitar 1830 sampai 1870. Tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat menanam tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Banyak anak banyak rezeki dirasa tepat karena berarti semakin banyak tenaga kerja yang menghasilkan uang. Jumlah kelahiran yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang saat itu didominasi tebu dan kopi. Tren banyak anak banyak rezeki mulai menurun ketika alat kontrasepsi ada di Indonesia dan pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri sekitar tahun 1960. Dari situlah child free mulai dikenal. Selain keputusan untuk tidak memiliki anak, yang juga menjadi perhatian adalah apakah child free memiliki dampak terhadap kesehatan. Menurut penelitian, perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak mempunyai resiko terkena kanker payudara lebih besar. Hal ini disebabkan karena perempuan yang menyusui mengalami perubahan hormonal saat proses hamil maupun proses menyusui yang membuat resiko terkena payudara akan berkurang. Namun beberapa penelitian menyatakan perempuan yang memilih child free memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan panjang umur. Hal tersebut karena merawat anak menguras energi maupun pikiran yang bisa membuat ibu sakit yang disebabkan terkurasnya energi dan pikiran. Jadi sebenarnya apa alasan seseorang atau pasangan memilih untuk child free? Faktor finansial tentu saja menjadi sebab seseorang memilih child free. Finansial ini mengarah kepada biaya yang nantinya harus dikeluarkan selama proses kehamilan, melahirkan, dan membesarkan anak, sampai anak tersebut bekerja atau menikah. Namun tidak semua pasangan yang memilih child free disebabkan karena faktor finansial. Kemudian faktor khawatir tidak mampu merawat dan membesarkan anak. Kekhawatiran ini disebabkan oleh faktor mental yang belum siap. Seseorang memiliki ketakutan apakah bisa membesarkan dan membahagiakan anaknya nanti. Jadi mau child free atau banyak anak banyak rezeki kembali kepada keputusan pribadi atau keputusan bersama pasangan. Karena setiap orang memiliki cara untuk hidup berdasarkan keputusannya sendiri. Itu dia esensi kali ini tentang child free. Terima kasih yang sudah nonton, nantikan ulasan-ulasan menarik selanjutnya hanya di Esensi. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.